3. Selamat siang Cik Christine dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir kami. Kami ingin menjelaskan tentang deteksi jamur dan kami kelompok 1 Koca. Oke, ini adalah nama anggota kelompok kami. Dipersilahkan. Di sini ada aku, Andika Nurhadirafa Utomo, NIM 67 2023 075. Saya Prima Panggilista dengan NIM 67 2023 225. Saya Enrico Putra Wijaya dengan NIM 67 2022 037. Saya Bella Ridho Virgian Syafani, NIM 67 2023 057. Saya Noncowetix dengan NIM 67 2023 034. Nah, di sini kita masuk ke pendahuluan. Deteksi dan penghitungan jamur manual seringkali memakan waktu dan kurang akurat, terutama saat jumlah jamur yang diamati sangat banyak. Nah, dengan kemajuan AI dan computer vision, terutama deep learning, proses ini dapat diotomatisasi menggunakan model deteksi objek, yaitu YOLO V11. Nah, di sistem ini mampu mendeteksi 5 jenis jamur secara real time dan menghitungnya melalui video dengan antarmuka yang mudah digunakan. Nah, di sini ada 5 kelas jamur yang kita dapat deteksi nantinya, yaitu jamur kancing, morel, tiram, violet coral, dan orange spores. Nah, untuk background-nya sendiri, untuk aplikasi yang akan kita buat nanti, model dilatih menggunakan dataset gambar yang fokus pada 5 jenis jamur spesifik yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, dataset ini berisi banyak gambar yang dilengkapi anotasi bounding box atau kotak batas presisi. Data inilah yang mengajari model YOLO cara mengenali fitur unik seperti bentuk, warna, dan tekstur dari setiap jamur, sehingga program dapat menemukannya secara akurat. Nah, di sini kita memiliki 2 jenis dataset, yaitu dataset klasik dan dataset enhancement. Nah, untuk fitur enhancement sendiri, kita memiliki 2 fitur. Yang pertama, clahe, dengan fungsi utama untuk menambah kontras lokal secara adaptif, sehingga warna lebih tajam, detail di area gelap atau terang akan lebih terlihat. Nah, jenis peningkatannya adalah local contrast enhancement. Fitur yang kedua adalah gamma correction, yang memiliki fungsi utama untuk mengatur tingkat kecerahan nonlinear, yang menyebabkan gambar lebih cerah dan natural. Jenis peningkatannya adalah global brightness enhancement. Lalu di sini ada untuk CMD-nya, train dan file-nya. Untuk sebelah kiri ada bagian train, penjelasannya pertama ada data untuk file YAML dataset. Lalu kedua ada model, base model YOLO, misalnya U11N, M, dan S. Lalu ketiga ada epoch untuk jumlah iterasi trainingnya. Lalu di sini ada image untuk ukuran gambar training, batch size, dan augment untuk mengaktifkan augmentasi otomatis YOLO. Dan untuk bagian terakhirnya di sini ada project untuk folder tempat menyimpan hasil train, yaitu wake, logs, dan visualisasi. Untuk bagian sebelah kanannya ada untuk filenya, penjelasannya. Yang pertama ada model, lokasi file base PT hasil training, lalu kedua ada source, path ke file YAML dataset. Lalu image ukuran input model. Lalu yang terakhir ada batch untuk batch size-nya. Lalu di sini ada untuk bagian predict dan count. Untuk sebelah kiri untuk predict, yang pertama ada model, lokasi file base PT hasil training, lalu kedua ada source, folder, gambar, video akan dideteksi. Image untuk ukuran input modelnya, conv atau confidence minimum untuk menampilkan deteksi. Lalu ada save atau save txt untuk menyimpan gambar dan label hasil deteksi. Untuk project dan name untuk lokasi penyimpanan hasil prediksi.
Lalu bagian sebelah sampingnya untuk Python script.py untuk menjalankan script counting custom. Lalu di sini ada model atau data sama seperti train file YOLO. Lalu ada source untuk video input untuk counting. Output dir tempat menyimpan CSV jumlah objek. Lalu save simpan video output. Lalu ada show untuk tampilkan jendela videonya. Lalu terakhir ada verbose untuk menampilkan log detail proses. Nah, di sini ada hasil deteknya, ada untuk bagian yang pertama ada sebelah kiri, ada untuk bagian klasik. Yang pertama ada nano, kedua small, dan ketiga medium. Enhancement ada nano, small, dan medium. Oke, selanjutnya ada rekapitulasi hasil dari YOLO 11. Jadi di sini ini ada perbandingan dataset klasik dan dataset enhancement. Yang pertama itu ada sama kayak yang tadi, nano, small, dan medium. Lalu di sini kita membandingkan data mode train dari nano yang memiliki dataset klasik dan enhancement. Lalu ada file yang memiliki dataset klasik dan enhancement juga. Lalu di sini ada beberapa poin yaitu precision, recall, MAP50 dan 50-95. Oke, bisa di next. Nah, di sini kita masuk ke analisis umum. Enhancement berhasil meningkatkan precision MAP50 dan MAP50-95 pada hampir semua model, terutama yang di YOLO V11M yang menunjukkan peningkatan paling signifikan. Namun, recall tidak selalu meningkat pada beberapa model seperti yang nano dan small. Terjadi sedikit penurunan karena model menjadi lebih selektif, mengurangi false positif meski berpotensi melewatkan objek kecil atau samar. Lalu peningkatan yang MAP50 dan 50-95 terjadi secara stabil di semua model. Masing-masing naik sekitar 0,015 sampai 0,03 dan 0,01 sampai 0,02 poin. Ini menunjukkan peningkatan presisi dengan dataset pada berbagai ambang IOU. Model YOLO V11M yang enhancement mencatat performa terbaik dengan MAP50 sama dengan 0,479 yang train dan 0,4069 yang val. Ini menandakan bahwa model berukuran medium dengan dataset enhancement menghasilkan deteksi paling akurat dan konsisten. Nah, ini untuk kesimpulan dari Excel yang udah kita buat, itu berdasarkan hasil perbandingan ketiga varian model YOLO V11. Penggunaan dataset enhancement terbukti meningkatkan performa deteksi objek pada seluruh model. Model medium dengan dataset enhancement menghasilkan nilai MAP tertinggi dengan keseimbangan terbaik antara precision dan recall. Dengan demikian, image enhancement berperan penting dalam memperjelas fitur visual objek dan membantu model mendeteksi dengan lebih akurat. Oke, saya akan menjelaskan tentang fitur GUI untuk deteksi jamur. Bisa di next. Nah, ini adalah arsitektur sistem dan teknologinya. Kami menggunakan flowchart. Untuk inputnya, pengguna pemilih model .pt dan file berupa gambar atau video. GUI, kita menggunakan psimple GUI. Library-nya, pengguna memilih mode detect atau count dan setelan enhancement dan region. Untuk prosesnya, menggunakan Python, sebuah thread terpisah, worker loop dimulai. Oke, kemudian untuk enhancement-nya menggunakan OpenCV, frame diproses dengan enhance_frame. Untuk enhancement-nya menggunakan HE, clahe, CS, dan juga brightness. Nah, kemudian deteksi dengan YOLO, modelnya adalah Ultralytics, YOLO save_detect untuk mendeteksi objek. Kemudian untuk tracking, IOU, jika mode count, IOU tracker melacak ID unik setiap objek. Untuk counting, menggunakan ROI. Objek dihitung self.count_value jika centroidnya masuk ke self.region. Untuk outputnya, tampilan visual berupa bounding box plus label dan jumlah dalam GUI. Arsitektur sistem dan teknologinya. Teknologi yang digunakan adalah bahasanya Python. AI atau deep learning-nya adalah Ultralytics YOLO, disebut dengan YOLO
V11 sesuai dalam proyek. GUI-nya adalah pSimple GUI. Image processing-nya adalah OpenCV, CV2. Oke, kemudian model YOLO 11, ini penjelasannya. Sistem ini menggunakan model deteksi objek YOLO, You Only Look Once singkatannya. Dalam proyek ini, model yang digunakan adalah hasil custom, disebut YOLO V11 pada judul GUI, YOLO V11 Jamur Detector. Kemudian untuk klasesnya, model ini dilatih untuk mendeteksi 5 kelas yang kami miliki, yaitu ada Morel, Kancing, Tiram, Orange Spore, dan Violet Coral. Dan implementasinya, library yang digunakan adalah Ultralytics. Model dimuat menggunakan fungsi load_model untuk head yang memanggil YOLO head. Fungsi deteksi utama adalah save detect yang menjalankan model.predict. Next. Oke, kemudian ini fitur enhancement GUI-nya. Tujuannya enhancement itu apa? Meningkatkan visibilitas objek pada kondisi pencahayaan yang kurang ideal, terlalu gelap ataupun kontras yang rendah. Kemudian untuk implementasi menggunakan kode. Jadi fitur ini dapat diaktifkan atau dinonaktifkan secara live melalui checkbox di GUI. Jadi bisa terlihat real life gitu ya. Kemudian untuk metode yang digunakan adalah library OpenCV. Ada HE, histogram equalization, CLAHE, contrast limited adaptive G, dan CS, contrast stretching, dan terakhir brightness. Oke, next. Lalu selanjutnya di sini ada tracking, counting, dan region. Definisi region itu ada fitur penggunaan dapat menentukan garis hitung atau area hitung region of interest. Itu fitur di mana kita bisa mengurung atau menggarisi mana yang akan kita tracking. Terus yang kedua ada implementasi, itu memungkinkan pengguna menggunakan gambar kotak pada frame pertama video atau bounding box. Terus selanjutnya ada tracking dan counting. Tracking itu sistem menggunakan IOU tracking atau class router track buatan sendiri. Ini adalah tracker sederhana yang memberikan ID unik atau OID ke setiap objek yang terdeteksi dan melacak antara frame berdasarkan intersection over union atau IOU. Terus selanjutnya ada counting, adalah proses menggunakan deteksi YOLO dan menghubungkannya dengan pelacak objek atau objek tracking tadi untuk memberikan ID unik pada setiap objek, di mana perhitungan akhir didasarkan pada total jumlah ID unik yang terekam. Terus di sini ada demo dan hasil. Pertama itu input video. Caranya pertama itu tampilkan proses define region, kedua putar video, tunjukkan objek yang terdeteksi, ketiga tunjukkan angka pada count bertambah hanya saat objek melewati region yang ditentukan. Yang kedua ada input video mode detect. Ini tampilan screenshot atau putaran video singkat menunjukkan deteksi real time pada video. Terus yang ketiga ada input gambar. Di sini kita menginput gambar ditampilkan ke dalam GUI, terus tunjukkan hasil deteksi dengan bounding box dan label. Kesimpulannya di sini adalah sistem deteksi dan penghitungan jamur berbasis YOLO V11 Ultralytic telah berhasil dibuat menggunakan Python. GUI pSimple GUI berhasil mengintegrasikan semua fungsi deteksi enhancement dan region based counting. Yang ketiga, fitur enhancement CLAHE atau HE terbukti efektif meningkatkan deteksi dalam kondisi sulit berdasarkan analisa poin ke-7. Terus yang terakhir, fitur counting dengan LOU, tracker, dan region custom berfungsi sesuai rancangan. Yang selanjutnya di sini ada video demo kita menggunakan GUI-nya. Sekian dari kelompok kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Jos.